koleksi saya sejak 10-15 tahun yang lalu. Wow. Udah lama ya Pak? Udah lama. Sama Maria, dan hari ini Maria bakal ngajakin kalian jalan-jalan ke melipir ke ujung Semarang nih, di Mijen. Kita lagi ada di Mijen, tempatnya apa ya, di antara sawah-sawah gitu deh. Nah, di mana kita sekarang? Teknokreasi lagi ada di Kopi Blirik. Nah, Maria bakal ngajakin kalian muter-muter sebentar, terus kita bakalan ngobrol sama ownernya dari Kopi Blirik. Yuk. Jadi kalau di Kopi Blirik itu kita masuk lewat sini. Terus tetap masih wajib pakai masker, kita naik. Nah, terus habis itu kita cuci tangan. Cuci tangan dulu, Teknobesti, karena kita harus taat dengan protokol kesehatan. Dan walaupun di sini tradisional banget, tapi masih ada, kita masih bisa ngeringin. Ini pokoknya. Nah, baru kita habis itu pilih tempat duduk, dan biasanya masnya tuh juga udah ngarahin dari depan tempat duduknya. Yuk, mundur, ayo mas kameramen mundur. Teknobesti bisa ngelihat di sini kayak ornamen-ornamennya tuh kuno-kuno. Terus juga selain itu tempatnya juga kuno-kuno, dan emang ini mereka konsepnya kayak tradisional gitu, Teknobesti. Nah, abis ini Maria bakal ngobrol sama ownernya dari Kopi Blirik. Siapa dan ngobrolin apa? Tetap pantengin terus, karena nanti Maria juga bakal ngajakin teman-teman muter-muter bareng sama bareng sama ownernya Kopi Blirik. Oke, tetap di Teknokreasi ya. Nah, Teknobesti, kalau tadi Maria udah jalan-jalan nih ngelilingin Kopi Blirik, sekarang Maria mau ngobrol sama Pak Joni, yang kebenaran ini adalah owner ya Pak? Ya. Dari Kopi Blirik. Ya. Dan kita pengen tahu nih dengan konsepnya, kenapa konsepnya kayak gini, terus awal mulanya dan lain sebagainya. Nah, biar kita langsung aja ngobrol ya Pak Joni. Ini Pak Joni guys. Siapa tahu kalau misal ke sini terus ketemu ya Pak, boleh langsung nyapa nih, halo Pak Joni gitu kan. Nah Pak, kan Maria ngeliat kalau misalnya ini suasananya pedesaan banget nih Pak. Betul. Nah, boleh diceritain nggak nih Pak, awal mulanya kenapa Pak Joni milih membuat Kopi Blirik nih? Iya. Nah, Kopi Blirik itu mulai ada itu di awal tahun 2020. Oh, baru ya Pak? Ya, baru, karena memang di awal-awal pandemik itu kan banyak hal yang harus kita lakukan gitu kan, tidak kemudian kita pasrah diri gitu. Kebetulan kami punya lahan yang tadinya memang konsepnya ini bukan untuk warungan gitu kan, tapi untuk kebun durian. Oh. Ya, kita udah banyak tanam pohon durian, tapi kemudian kok masih banyak lahan kosong gitu kan. Kemudian kita coba munculkan sebuah konsep warungan tapi di tengah kebun durian. Nah, cuman kemudian menggabungkan karena kebetulan saya suka antikan gitu kan. Suka koleksi barang antik. Kadang kalau pas weekend nggak ada pekerjaan, kemudian berburu barang antik kayak gitu. Nah, itu kita manfaatin. Nah, kemudian muncullah konsep Kopi Blirik dengan kekhasan yang jadul seperti ini. Nah, sebenarnya memang awal kita lihat belum banyak warung yang dengan konsep seperti ini. Konsep jadul ya Pak? Ya, konsep jadul.
Nah, kemudian kita coba beranikan diri, mengkonsep dengan jelas, kemudian arahnya mau kemana, ya akhirnya muncullah Kopi Blirik seperti ini. Kalau arti Blirik itu sendiri apa nih Pak? Ya, Kopi Blirik itu sebetulnya memang dilihat dari desain dari cangkirnya. Oh, ya, Cangkir cangkir itu yang kayak lucu-lucu. batik itu kan. Nah, kalau orang Jawa bilang itu blirik, Oh, gitu kan. Nah, ini kemudian menjadi brand kami gitu kan, Kopi Blirik itu. itu dengan memberikan apa ya, gelasnya tuh kayak gitu semua ya Pak, Iya, rata-rata ya. betul. Berarti Pak, kalau misalnya tadi Maria udah mulai muter-muter, terus tadi di tengah sini, di pendopo sini ada apa kayak barang-barang antik, barang-barang itu berarti punya Pak Joni sendiri? Koleksi saya sejak 10-15 tahun yang lalu. Udah lama ya Pak? Udah lama banget. Makanya dulu waktu saya kemudian di rumah kan ada sebelah ada ruangan kosong yang cukup luas gitu kan. Kita tumpuk di situ. Nah, supaya fungsinya menjadi lebih maksimal ya udah kita display aja di sini. Oh, berarti Gitu. sampai becak yang ada di situ? Kalau becak ini baru itu dari Pekalongan. Dua-duanya. Tapi itu punya koleksinya Pak Joni juga Ya, ya? koleksi Wah, dari pokoknya kalau Teknobesi kesini tuh pasti masuk pas mau mesen atau mau bayar tuh pasti ngelewatin kayak ada rak, itu isinya itu ya Pak, barang-barang kuno. Terus bahkan juga, kita lagi berburu untuk ini nih, bemo. wah, Kamu kan belum pernah lihat juga bemo kan ya. Ini kira-kira taruh mana nih Pak nanti Pak? lagi kita pikirin. Tapi depan ya, Pak. kayak ini misalnya, ini cikar gitu kan. Ini cikar zaman dulu juga orang kalau ngangkut bata, ngangkut barang-barang pakainya ini, gitu kan. Kayak delman gitu ya Pak? Yang narik sapi. Oh, yang narik sapi. Iya. Oh. Ini transportasi yang jadul-jadul coba kita kumpulin lah. Ada becak, ada cikar. Nanti kalau ada koleksi bemo akan lebih komplit lagi. Kalau di belakang tuh tadi Maria sempat ke belakang sana tuh Pak, di dekat persawahan situ kayak ada menara ya Pak, atau apa tuh? Ya itu cuma untuk foto selfie aja. Oh, bisa foto-foto juga ini Teknobesti. Tapi emang Di tempatnya pinggir sawah kan Instagramable. ya? Iya. Tempatnya tuh Instagramable juga sih Iya. Teknobesti Iya. kayak gitu. Nah, Iya. terus nih Pak Joni, kan kita ngelihat konsepnya kan di tengah persawahan. Betul. Gitu ya Pak. Betul. Kayak di Jogja pun ada Kopi Kloto nih. Wah, Iya. kita sebut merek Iya. nggak apa-apa lah ya Pak ya. Nggak apa-apa. Nah, perbedaan atau ciri khas yang benar-benar menonjol dibandingkan Kopi Kloto di Kopi Blirik ini apa nih Ya, Pak? konsep hampir sama gitu kan. Cuman satu memang ikon untuk konsep seperti Kopi Kloto itu di Semarang belum ada waktu itu gitu kan. Kemudian kita kita bangun Kopi Blirik dengan konsep hampir sama seperti itu, tapi jumlah menunya yang berbeda. Kalau di Kopi Blirik itu ada sekitar 32 jenis masakan gitu kan. Yang semuanya masakan rumahan. Ya mungkin kalau orang-orang zaman dulu menjadi kelangenan atau setiap hari bisa ketemu gitu kan. Tapi kalau untuk anak-anak zaman sekarang mungkin Susah ya Pak? Dengan kesibukan ya. betul, bisa jadi nggak mengenal. Ada misalnya ada oplo-oplo. Wah, itu Maria juga nggak tahu loh Pak. Nah itu dari daun singkong gitu kan. Nah, Sayur ya Pak? ya sayur itu. iya, Kemudian mangut lele, mangut manyung, mangut belut kayak gitu kan. Mangutnya aja ada 3 macam. Nah, botok gitu kan. Nah, kalau sekarang mungkin akan lebih pizza gitu. Bener Pak, Kita McD. pengen segmen yang berbeda. Orang begitu masuk ke sini pengen ngerasain zaman waktu kecil misalnya seusia saya mungkin lebih mengenal sayuran seperti itu gitu kan. Dan konsepnya kenapa prasmanan? Supaya flashback lah. Dulu kalau minta maem ke ibu, mama atau siapapun, ya udah ambil dulu di dapur sana gitu kan. Nah, ini sama. Oh, sini Kita juga prasmanan ya, Pak? Ya, ini prasmanan. Oh, di belakang situ ya Pak? Betul, yang di belakang itu. Jadi masuk ke situ ngambil nasi sendiri, ngambil sayur sendiri kayak gitu. Harus mandiri ya Teknobesti. Berarti apa ya, kayak lebih flashback untuk kangen-kangenan sama masa Kangen-kangenan, kecil ya Pak. Kalau betul. untuk mungkin generasi yang udah agak tua gitu ya Pak. Tapi kalau untuk yang muda mengenal ya Pak. Mengenal, Memperkenalkan jadi- dulu makanan
makanannya kayak gini? Nguri-nguri budaya. Oh, apa tuh Pak Arya? Nguri-nguri budaya itu mempertahankan budaya, memelihara budaya supaya nggak hilang. Tuh Teknobesi harus juga nih memelihara budaya Pak. Dan salah satunya ke sini, Instagramable. Nah Pak, Maria juga tadi sempat muter-muter tapi nggak pernah nemuin yang namanya colokan. Maria juga nggak nemuin masang wifi, kan biasanya kalau kita ke kafe ada wifi gitu kan Pak. Nah, kenapa sih Pak di Kopi Blirik ini nggak ada wifi, nggak ada colokan, dan juga jauh dari keramaian ya Pak? Betul. Nah, pertanyaan itu sebetulnya banyak juga Mbak yang nanyain. Kadang nyari colokan, nyari wifi-nya apa sih gitu kan. Nah, cuman pada saat kita memang desain sejak awal itu nggak ada wifi-nya gitu, supaya apa, orang lebih banyak engage, menyatu dengan keluarga, kemudian lebih banyak ngobrol, berinteraksi, mau dengan temen, mau dengan keluarga, itu interaksinya dapat. Ya seperti misalnya hari ini lah, ini di dalam itu ramai banget dan banyak orang keluarga ngobrol ya datang, gitu kan. Tapi kalau misalnya di rumah sudah main gadget, terus kemudian jauh-jauh ke Kopi Blirik masih main gadget, itu interaksinya nggak dapat vibes-nya. Kenapa harus jauh-jauh ke sini kalau misalnya di rumah aja bisa? Nah, di rumah aja main gadget itu gitu kan. Ya artinya ya oke, dari manajemen kemudian diputuskan nggak ada wifi supaya orang interaksinya nyaman gitu kan. Lebih nyaman ya Pak. Colokan juga sama. Colokan nanti gadget sama colokan itu jadi satu Pak ya. Udah dicolokin main gadget, ada wifi kenceng, sendiri. Sama apa namanya, sama wifi gitu. Jadi satu. Orang anaknya kemana nggak tahu, tapi begitu kita nggak sediain wifi sama colokan, mereka ikut tuh, bapak-bapaknya ngikut anaknya di sawah, main di sawah, di lapangan kayak gitu. Jadi ada gadget aja. Anaknya malah cemplung ke sawah nggak tahu orang tuanya. Orang tuanya nggak tahu ya Pak. Iya. Nah, terus juga kenapa sih Pak Pak Joni dan manajemen ini lebih memilih untuk memasukkan menu-menu tradisional, bukan menu-menu yang kekinian? Malah kan kalau menu kekinian kayaknya lebih banyak engage-nya ya Pak. Kenapa sih harus memilih menu tradisional? Karena memang konsepnya juga bangunannya bangunan tradisional gitu kan, sehingga ada juga banyak sebenarnya konsepnya bangunannya bangunan tradisional tapi isinya menu yang modern. Kita memang nyari ceruk pasar yang memang sekarang jarang ditemukan. Katakanlah kalau misalnya nyari sayuran yang khas misalnya, yaitu tadi misalnya oplo-oplo daun singkong misalnya, atau rendang jengkol misalnya, ya kan? Siapa tahu itu ada kalau masak sendiri. Iya, benar. Di warung jarang gitu kan. Nah, itu bisa didapatkan di sini. Kalau biasanya menjadi tagline lah buat Kopi Blirik atau masyarakat yang ada di Semarang, mendapatkan menu tradisional itu cukup datang ke Kopi Blirik, semuanya ada gitu. Pengennya kami seperti itu. Makanya jenis menunya kita banyakin. Ada 32 jenis masakan kayak gitu. Oke, wah. Dan semuanya serba tradisional. Nggak ada yang modern ya? Nggak ada yang modern. Kecuali tadi aku lihat ada kopi V60. Itu sebetulnya kopinya tetap dari Indonesia Pak? Kopinya kopi lokalan semua. Kopi lokalan. Iya. Tapi berarti tetap makanan Indonesia ya Pak? Iya, betul. Betul. Nah, terakhir nih Pak, Maria mau tanya, waktu pertama kali buka, animonya masyarakat gimana nih? Ya, yang namanya warungan pasti di awal nggak langsung rame pasti gitu. Apalagi kalau dilihat Kopi Blirik itu dari pinggir jalan besar itu masuknya hampir 3 kilo. Oh iya, tadi Maria agak jauh lumayan Pak. Nah, cuman kami yakin waktu itu pada saat kita bangun ini dengan melihat view-nya yang luar biasa, mendapatkan view sawah itu nggak gampang sekarang, semua udah jadi bangunan. Apalagi Semarang ya Pak? Apalagi Semarang. Nah, kemudian kami yakin itu, kemudian pasarnya ada, kemudian kita bantu dengan campaign di sosial media. Nah, orang itu kan sekarang lebih asik dengan sosial media.
dibanding dengan model-model campaign atau promosi yang konvensional. Tiap hari pegang gadget gitu kan, di Facebook, di Instagram kita naikin terus, ya akhirnya orang menjadi lebih kenal gitu kan. Nah, mencoba cocok dengan rasa masakan, dengan suasana, ya alhamdulillah sekarang renewalnya menjadi lebih banyak dan ramai. Oke, wah, karena udah mulai gerimis nih Teknobasic, mungkin kita boleh ya Bapak nemenin Maria jalan-jalan ke dalam melihat menu ya Pak, boleh ya? Oke, yuk Teknobasic kita jalan-jalan sebelum kita ke ujung.